berkah rezekinya insya Allah. Meluap rezekinya insya Allah. Maka penting buat kita untuk sama-sama, mari hati kita saat ini dibikin bahagia dengan adanya maulid Nabi Muhammad, apalagi dengan hubbul Mustafa, dengan muslimat, fatayat Nahdlatul Ulama NU yang insya Allah hijau semua ini, hitam dan hijau. Hitam insya Allah adalah merupakan, katanya Bilal itu dulu kalau sahabat-sahabat manggil Bilal itu dengan sebutan si hitam. Si hitam. Kalau orang sekarang si hitam dari Selat Sunda. Si lumba-lumba. Si hitam. Bilal itu dibikin begitu, nyesel, mangkel, marah, kecewa, gelo, lapor, matur sama Nabi Muhammad. Rasul, saya itu hitam, kulit saya hitam, bok saya jangan dipanggil si hitam. Sakit hati saya ya Rasul. Siapa yang manggil gitu Lal? Bilal. Sahabat-sahabat itu loh Rasul. Kalau manggil saya Lal, Bilal, hitam, adzan. Si hitam adzan. Si hitam adzan. Manggil Bilal. Kadang-kadang adzannya juga Allah Akbar. Udah la ilaha illallah. Pernah Bilal begitu? Adzannya sama benci sama marah Bilal. Akhirnya kemudian dipanggillah sama Nabi Muhammad para sahabat. Kenapa kalian mengatakan Bilal dengan sebutan si hitam? Abul Aswad, bapaknya orang hitam. Ya memang hitam ya Rasul. Iya, hitam sih hitam. Tapi jangan dipanggil si hitam dong. Kasihan, hatinya juga kecewa dan marah. Lalu ya Rasul, ketahuilah, Anda tahu cantiknya bidadari surga? Oh tahu ya Rasulullah, bidadari surga. Tahu Bu? Cantiknya bukan main, itu kalau kedep Bu, Masya Allah. Bulu mata lentiknya kalau sudah kedep, merem, gak buka lagi itu. Mati. Betul. Kalau namanya buang ludah tuh masuk ke lautnya dunia, maka satu laut di bumi ini baunya harum. Waduh. Ludahnya bidadari. Bisa. Satu bidadari. Ini bidadari itu kalau minum air katanya kelihatan jalannya air itu ke bawah. Ya Allah. Ya berdari kalau begitu. Artinya dari cantiknya bidadari ini putih, langsat, bagus, cantik, semampai, enak dipandang, sejuk. Wah, luar biasa lah. Surga kok. Surga. Katanya Rasulullah, ketahuilah cantiknya bidadari karena hitamnya Bilal. Cantiknya bidadari karena hitamnya hubbul Mustafa. Allahumma Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tepuk tangan. Masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Bilal habis dibikin begitu sama Rasulullah. Cantiknya bidadari karena hitam Bu. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata para sahabat, kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya. Hitamnya matanya bidadari itu seperti hitamnya daripada kulitnya Bilal. Itu candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu senang bercanda, kayak Habib Sayyidi senang bercanda. Itu Bilal waktu hari raya Idul Adha itu menyembelih ayam jago. Rasul bertanya, para sahabat menyembelih unta, ada yang sembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Bilal ditanya sama Rasulullah, Lal Bilal, kamu menyembelih apa? Rasul, saya orang miskin, saya nyembelih ayam jago ya Rasul. Ajib, muadzin menyembelih muadzin. Muadzin Bilal kan muadzin, tukang azan. Menyembelih muadzin, ayam jago kan juga muadzin. Bangunkan orang sholat subuh. Muadzin menyembelih muadzin katanya Rasulullah. Ketawa Bilal, ketawa ya. Jadi Rasul pun juga bercanda dengan para sahabatnya, gak tegang, terus itu tidak. Kadang-kadang Rasul juga dengan Siti Aisyah juga bercanda Rasulullah, dengan istri-istrinya, dengan para sahabatnya bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi penting buat kita ceritakan bagaimana cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu cerita lagi yang sangat membuat kita untuk juga tahu akan hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah itu kalau menurunkan sesuatu ijabah doa bukan seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang
Tapi seringnya Allah Ta'ala kalau kita minta adalah Allah mengijabahi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ridhonya. Tapi tidak harus dengan kehendak kita, tapi dengan ridhonya Allah Ta'ala. Dulu diceritakan ada seorang pemuda, itu setiap kali kalau habis sholat doanya, ya Allah, saya nggak minta surga, saya nggak minta bidadari, saya minta pendamping hidup yang solehah. Saya minta istri yang dampingi saya di dunia wal akhirah yang solehah. Tarikkan ayat NU atau Muslimat NU atau Hubbul Mustafa di Batam. Akhirnya kemudian doa tiap hari begitu, tahajud, duha, subuh, zuhur, asar sama. Doanya mintanya begitu. Akhirnya satu kali waktu pemuda ini jalan ke pasar naik sepeda ontel. Begitu dia naik sepeda ontel, dia nginjek kakinya anaknya anjing. Begitu dia nginjek kakinya anaknya anjing, induknya anjing marah. Karena anaknya menjerit-jerit, yak. Induknya marah. Akhirnya induknya mengejar pemuda itu. Satu pasar semuanya mengatakan, pemuda, lari, itu anjing gila. Kalau kau digigit nanti kamu terkena penyakit rabies. Lari pemuda itu. Karena larinya orang itu kalah cepat sama larinya seekor anjing. Akhirnya dia kesandung batu, jatuh, digigit sama anjing. Dicokot anjing, aduh, popo biung. Akhirnya dia mengeluh sama Allah Ta'ala, Gusti Pangeran Allah Ta'ala, saya itu kan minta pendamping hidup. Kalau dicokot istri nggak apa-apa Gusti, kenapa dicokot anjing? Ya Allah. Kesian. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aduh Gusti, emak. Sampai dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat oleh seorang dokter. Disediakan satu suster berjilbab, cantik, semampai, semeter tidak sampai. Akhirnya kemudian dia sama ibunya, setiap saat kalau ibunya lihat suster itu kok solehah ya nak, iya bu, ya ditanyakan toh bu, dia itu mungkin bisa jadi istri saya, bisa dikasih obat. Tiap kali kalau mau ngasih obat, sudah diminum obatnya belum mas? Belum, minum dulu biar cepat sehat, ditulang buburnya walaupun ada ibunya. Ya Allah, jatuh hati ini sang mas ini, ya si Dono ini. Yalah, jatuh hati si Parnon, ya Allah, senang hati saya. Akhirnya kemudian ibunya tanya, Mbak, suaminya di mana? Boten Bu, saya masih single handed, masih gadis perawan, belum ada yang punya. Singkat cerita, akhirnya dinikahkan. Subhanallah, diijabahi gara-gara dicokot anjing. Permintaannya itu sama Allah Ta'ala bukan diijabahi tahu-tahu turun dari kayangan perawan turun, lewat anjing yang gigit. Tapi dasar si Parno ini nakal. Setiap malam, setiap pagi, setiap duha dan tahajud mintanya sama Allah, ya Allah gigit no anjing lagi nggak apa-apa. Bokos. Nggak boleh. Dalam arti kata cukup apa yang sudah Allah Ta'ala berikan disyukuri bersama. Insya Allah pagi hari yang penuh dengan cerah, yang penuh dengan bahagia, pagi hari yang penuh dengan rahmat dan penuh cinta dengan Habibana Mustafa Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ini, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Al-Hajjah Ustadzah Rafi'atus Sa'adah dan juga Ustadz Andi Muhammad Yusuf, Ustadz Habibana Mustafa Sayyidi bin Abdurrahman Barakah, Ustadz Aunur Rahim dan semua para tokoh masyarakat, baik muslimat, fatayat NU dan juga Hubbul Mustafa. Allah Ta'ala mudah-mudahan ijabahi kita, Allah kesudahi kita dengan umur yang barakah, Amin. Allah kita insyaAllah dengan husnul khatimah. Amin. Allah ya Allah, jadikan anak-anak kami saleh salehah, jadikan anak-anak kami saleh salehah, dekatkan keluarga kami dengan Rasulullah, sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah. Jangan sampai kau putuskan aku dengan Nabi Muhammad, jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad, jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad. Sambungkan tali kami dengan talinya Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan hati kami selalu ada Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Rahimad Du'afa wal Masakin, ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Orang-orang dulu kalau punya anak, anaknya itu selalu dibawa ke tempatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu kali waktu ada seorang anak kecil, itu kalau dia ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipeluk sama Rasulullah. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu kalau jualan di pasar begini sama Nabi Muhammad, dari belakang Rasulullah, dari belakang ditutup matanya sama Nabi. Ditutup matanya. Begitu ditutup matanya sama Nabi Muhammad, ditaruh di dadanya sama Rasulullah. Plek. Sahabat ini kemudian dia lihat, siapa ini yang nutup mata? Kata Rasulullah, coba tebak siapa? Tahu sahabat. Siapa ya? Didekatkan. Dadanya didekatkan supaya lebih merapat ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.